PT IKAT Nusantara menanam benih untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari divisi produksi PT IKAT Nusantara. Pertama, saya Muhammad Rianza selaku manajer divisi produksi. Lalu ada Nurul Izzah selaku sekretaris divisi produksi. Lalu ada Rimelda Wahyu selaku supervisor lapang. Lalu ada Rike Nur Safitri selaku supervisor penyuluhan pertanian. Pertama akan dijelaskan oleh Nurul Izzah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai divisi produksi PT IKAT Nusantara. Divisi produksi PT IKAT Nusantara bertugas untuk merencanakan kegiatan produksi benih dimulai dari pengolahan lahan hingga panen dilaksanakan. Kegiatan produksi benih meliputi penentuan lokasi produksi, penentuan kebutuhan lahan, kebutuhan benih, kebutuhan pupuk, kebutuhan pestisida, jumlah benih yang harus diproduksi, kegiatan sertifikasi benih yang dilakukan oleh BPSB, rencana jadwal produksi, sistem kerjasama dengan petani mitra, penentuan HPP produksi, dan rancangan anggaran dana yang dibutuhkan selama kegiatan produksi benih berlangsung. Kemudian ada visi divisi produksi PT IKAT Nusantara. Yang pertama yaitu terwujudnya benih tanaman pangan yang unggul dan berkualitas sebagai pilar utama pembangunan pertanian serta menjaga ketersediaan dan kebutuhan benih yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu menyediakan benih bagi segmen pertanian Indonesia. Dan yang ketiga adalah menjadikan benih PT IKAT Nusantara mampu bersaing dengan produk benih lain di pasar nasional. Kemudian terdapat misi divisi produksi PT IKAT Nusantara. Yang pertama adalah memproduksi benih unggul secara tepat mutu, tepat guna, dan tepat jumlah. Yang kedua adalah menyediakan benih bermutu untuk kebutuhan benih nasional serta mendukung ketahanan pangan. Dan yang ketiga adalah menghasilkan dan mengembangkan inovasi tanaman pangan unggul yang berdaya saing. Kemudian terdapat moto divisi produksi PT IKAT Nusantara. Produksi maksimal, kualitas unggul terpercaya, berkomitmen menyediakan benih unggul yang berkualitas sebagai pilihan terbaik para petani, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkup pertanian. Berikut adalah struktur organisasi divisi produksi PT IKAT Nusantara. Muhammad Rianza, STRMSC sebagai manajer produksi, kemudian ada Nurul Izzah Wulandari, BAG MTP sebagai sekretaris produksi, kemudian ada Rimelda Wahyu, SP sebagai supervisor lapang, Yusuf Putra SP sebagai supervisor penunjang lapang, kemudian ada Rike Nur Safitri, SAGRMM sebagai supervisor penyuluhan pertanian. Kemudian ada Laili Sukma Putri SE sebagai staf administrasi dan para mandor lainnya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai job description divisi produksi PT IKAT Nusantara, yaitu manajer, sekretaris, supervisor lapang, supervisor penyuluhan pertanian, staf administrasi, dan mandor. Yang pertama yaitu job description dari manajer. Membuat perencanaan dan jadwal produksi, mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Bertanggung jawab mengatur
manajemen gudang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong, maupun produk yang sudah jadi di gudang. Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya. Selanjutnya ada job description dari sekretaris. Yang pertama adalah melakukan aktivitas kesekretariatan produksi, mengkoordinasi pengurusan segala bentuk perizinan kegiatan divisi produksi, membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di divisi produksi, mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda kegiatan produksi, dan terakhir yaitu memberi masukan kepada manajer dari aspek hukum yang berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan kegiatan produksi. Job description selanjutnya yaitu supervisor lapang. Yang pertama adalah menyusun perencanaan dan permintaan barang-barang dalam kebutuhan produksi, mengatur, mengkoordinir, serta mengawasi tugas anak buahnya, yaitu para mandor agar sesuai dengan perencanaan, prosedur, serta standar perusahaan. Bertanggung jawab untuk memenuhi target dan kualitas produksi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, memberikan bimbingan dan arahan pada para mandor dalam meningkatkan kualitas dan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian kinerja dan bertanggung jawab para kedisiplinan para mandor yang menjadi bawahannya. Kemudian job description dari supervisor penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah identifikasi potensi wilayah, memandu penyusunan rencana usaha petani atau RUK, RKK, RKD, RKPD atau PPP, penyusunan program penyuluhan pertanian, penyusunan rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian, dan yang terakhir adalah perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian. Job description selanjutnya yaitu staf administrasi. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan surat menyurat, dokumentasi dan pengarsipan untuk memastikan dukungan administrasi untuk kelancaran dan kelangsungan kegiatan seluruh karyawan, membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas sasaran kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada atasan, membuat perkiraan biaya tahunan yang bersangkutan dengan kegiatan office administration sebagai rekomendasi pembuatan aturan divisi produksi. Dan yang terakhir adalah job description dari mandor. Yang pertama adalah membaca dan memahami gambar kerja dan menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah operasional, menyiapkan dan mengatur pembagian tugas para petani, mengawasi kegiatan para petani dalam melakukan pekerjaan, mengawasi kegiatan petani dalam melaksanakan pekerjaan, serta menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, kantor pusat produksi PT Ikat Nusantara yaitu di Krajan, Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berikut adalah denah kantor produksi PT Ikat Nusantara. Di bagian depan terdapat parkiran motor, parkiran mobil, taman, lobi dan ruang tunggu, dan display perusahaan. Kemudian terdapat ruang meeting,
ruang manajer, ruang sekretaris, ruang karyawan, resepsionis, dapur, musola, toilet, dan gudang. Berikut adalah produk benih PT Ikat Nusantara dengan komoditas jagung, varietas Bisma, dan Lamuru. Kemudian terdapat komoditas benih yang diproduksi oleh PT Ikat Nusantara, yaitu komoditas kedelai dengan varietas Anjasmoro dan Wilis. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi varietas jagung dan kedelai. Yang pertama ada jagung varietas Lamuru, dilepas pada tanggal 25 Februari tahun 2000. Masak fisiologis sekitar 90-95 hari. Lalu memiliki batang yang tegap, warna batang yang hijau, tinggi tanaman sekitar 160-210 cm. Dan memiliki daun panjang yang berwarna hijau. Tipe biji jagung Lamuru yaitu mutiara, warna biji kuning, jumlah baris per tongkol sekitar 12-16 baris, bobot 1000 butir biji 275 gram, rata-rata hasil panen per hektar sekitar 5,6 ton. Ketahanan jagung Lamuru cukup tahan terhadap penyakit bulai dan karat. Daerah sebaran jagung Lamuru pada dataran rendah sampai 600 meter di atas permukaan laut. Lalu ada jagung varietas Bisma. Lalu selanjutnya jagung varietas Bisma dilepas pada tanggal 4 September 1945. Panen kurang lebih 96 hari. Memiliki batang yang tegap, tinggi sedang, sekitar 190 cm. Memiliki daun panjang dan lebar dan warna daun hijau tua. Tipe biji jagung Bisma semi mutiara, warna biji kuning, baris biji lurus dan rapat, jumlah baris per tongkol 12-18 baris, bobot 1000 butir biji 307 gram. Rata-rata hasil per hektar 5,7 ton. Ketahanan pada penyakit, karat, dan bercak daun. Dan tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Lalu ada kedelai varietas Wilis. Lalu di sini ada deskripsi kedelai varietas Anjasmoro. Dilepas pada tanggal 22 Oktober 2001 dan memiliki daya hasil panen per hektar 2 ton. Warna hipokotil ungu, warna epikotil ungu, warna daun hijau, warna bulu putih, warna bunga ungu, warna kulit biji kuning, warna polong masak coklat muda, warna hilum kuning kecoklatan, bentuk daun oval, ukuran daun lebar, tipe tumbuh determinate, bobot 1000 biji 14,815 gram. Lalu selanjutnya ada kedelai varietas Wilis, dilepas pada tanggal 21 Juli 1983. Warna hipokotil ungu, warna batang hijau, warna daun hijau tua, warna bulu coklat tua, warna
bunga ungu, warna kulit biji kuning, warna polong tua, coklat tua, warna hilum, coklat tua, tipe tumbuh determinate, umur berbunga kurang lebih 39 hari, umur matang 85-90 hari, tinggi tanaman sekitar 50 cm, bentuk biji oval agak pipih. Untuk lokasi produksi benih jagung dan kedelai, kami memilih di Jawa Timur karena menurut penelitian di Jawa Timur memiliki produktivitas kedelai dan jagung tertinggi di Indonesia dan menjadi referensi untuk kelompok kami memilih tempat tersebut. Untuk jagung, kami memilih di Jember, Jawa Timur. Lalu kedelai, kami memilih di Banyuwangi. Selanjutnya, alur budidaya produksi benih jagung. Yang pertama, yang harus dilakukan yaitu pengelolaan lahan, lalu penanaman benih jagung, lalu pengairan, yang keempat ada pemupukan, yang kelima ada pemeliharaan, yang keenam ada penyiangan, yang ketujuh ada data seling, lalu yang terakhir panen. Selanjutnya alur budidaya benih kedelai. Yang pertama penyiapan lahan, yang kedua penanaman, yang ketiga pemupukan, yang keempat pengairan, yang kelima pengendalian hama, yang keenam pemeliharaan, yang ketujuh panen. Selanjutnya untuk jarak tanam jagung 70 kali 20 cm. Kemudian jarak tanam kedelai 40 kali 20 cm. Untuk jadwal tanam kedelai yang ditandai warna kuning yaitu musim tanam hujan, yang ditandai warna hijau yaitu musim tanam kemarau. Untuk kedelai varietas Anjas Moro, di penanaman dilakukan pada tanggal 6 Juni sampai 13 Juni. Dan panen 5 September sampai 12 September. Itu untuk musim tanam hujan. Kemudian musim tanam kemarau dilakukan pada tanggal 6 Desember sampai 13 September dan pemanenan dilakukan pada 5 Maret sampai 12 Maret. Untuk kedelai wilis, penanaman untuk musim tanam hujan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei sampai 29 Juni. 25 Mei sampai 29 Mei. Dan dilakukan pemanenan pada tanggal 22 Agustus sampai 26 Agustus. Untuk musim tanam kemarau dilakukan pada tanggal 25 November sampai 29 November dan dilakukan pemanenan pada tanggal 22 Februari sampai 26 Februari. Kemudian jadwal tanam jagung sama, jika tandanya warna hijau yaitu musim tanam kemarau, jika tandanya warna kuning yaitu musim tanam hujan. Untuk varietas Bisma tanam hujan, musim tanam hujan dilakukan pada tanggal
6 Juni sampai 11 Juni. Dan pemanenan dilakukan pada tanggal 10 September sampai 15 September. Kemudian untuk musim tanam kemarau dilakukan pada tanggal 6 Desember sampai 11 Desember dan panen 10 Maret sampai 15 Maret. Kemudian untuk varietas lamuru dilakukan pada tanggal 23 April sampai 28 April dan panen 24 Agustus sampai 29 Agustus untuk musim tanam hujan. Kemudian dari 23 November sampai 23 November sampai 28 November untuk pemanenan dilakukan pada 24 Februari sampai 29 Februari. Itu untuk musim tanam kemarau. Target produksi untuk komoditas jagung varietas lamuru sebanyak 151 ton dengan luas lahan 20 hektar dan varietas Bisma sebanyak 227 ton dengan luas lahan 40 hektar. Untuk komoditas kedelai varietas Anjas Moro sebanyak 246 ton dengan luas lahan 112 hektar. Untuk varietas Wilis sebanyak 164 ton dengan luas lahan 103 hektar. Produktivitas tanaman per musim tanam untuk komoditas kedelai varietas Anjas Moro pada musim kemarau sebanyak 74 ton dan musim penghujan sebanyak 50 ton. Varietas Wilis pada musim kemarau sebanyak 50 ton dan musim penghujan sebanyak 33 ton. Sedangkan pada komoditas jagung varietas lamuru pada musim kemarau sebanyak 55 ton dan musim penghujan sebanyak 24 ton. Varietas Bisma pada musim kemarau sebanyak 82 ton dan musim penghujan sebanyak 36 ton. Kebutuhan benih pada komoditas jagung varietas lamuru sebanyak 243 kg, varietas Bisma sebanyak 1010 kg, pada komoditas kedelai varietas Anjas Moro sebanyak 2596 kg dan varietas Wilis sebanyak 5621 kg. Kebutuhan lahan produksi untuk komoditas kedelai sebanyak 141 hektar, untuk komoditas jagung sebanyak 83 hektar, dan total lahan perusahaan sebanyak 224 hektar. Kebutuhan produksi pada komoditas kedelai dari target pemasaran sebanyak 287 ton, untuk varietas Anjas Moro sebanyak 172 ton, dan varietas Wilis sebanyak 115 ton. Untuk kebutuhan produksi benih jagung dari target pemasaran sebanyak 227 ton, untuk varietas Bisma sebanyak 136 ton dan varietas lamuru sebanyak 91 ton. Kebutuhan benih sumber untuk komoditas kedelai varietas Anjas Moro membutuhkan benih sumber sebanyak 3.375 kg dan varietas Wilis membutuhkan 3.120 kg. Untuk komoditas jagung, varietas Bisma membutuhkan 989 kg dan varietas lamuru membutuhkan 496 kg. Kebutuhan pupuk dan pestisida. Kebutuhan pupuk pada komoditas kedelai membutuhkan NPK sebanyak 37 ton, pupuk kandang sebanyak 984 ton, dan pada komoditas jagung membutuhkan NPK 13 ton, dan pupuk kandang 352 ton. Untuk kebutuhan pestisida pada komoditas kedelai, jenis pestisida yang digunakan Matador 25 EC sebanyak 24.600 ml, Antrakol 123 kg, Furadan 2.460 kg. Untuk komoditas jagung, jenis pestisida yang digunakan Matador 25 EC sebanyak 4.024 ml, Antrakol 44 kg, dan Furadan 880 kg. Kebutuhan karung untuk panen pada komoditas kedelai varietas Anjas Moro sebanyak 4.940 lembar karung dan varietas Wilis sebanyak 300 lembar karung. Sedangkan untuk komoditas jagung varietas Bisma sebanyak 2.780 lembar karung dan varietas lamuru sebanyak 3.060 lembar karung.
kebutuhan solar alat mesin pertanian dan kebutuhan solar mesin air. Untuk kebutuhan solar alat mesin pertanian, pada jenis alat seperti traktor, pada komoditas kedelai membutuhkan solar sebanyak 369 liter solar dan jagung sebanyak 132 liter solar. Untuk jenis alat seperti harvester, pada komoditas kedelai sebanyak 246 liter solar dan jagung sebanyak 88 liter solar. Untuk kebutuhan solar mesin air, pada komoditas kedelai sebanyak 14 liter solar per hari dan jagung sebanyak 25 liter solar per hari. Biaya distribusi yang dikeluarkan untuk komoditas jagung varietas Anjas Moro dan Wilis sekitar Rp2.520.000, sedangkan untuk komoditas jagung varietas Lamuru dan Bisma sekitar Rp720.000. Selanjutnya yaitu kebutuhan produksi mitra, yaitu pada komoditas kedelai varietas Wilis luas lahannya 94 hektar dengan target panen 149 ton. Untuk komoditas jagung varietas Bisma luas lahannya 16 hektar dengan target panen 90 ton. Selanjutnya di kebutuhan pupuk dan pestisida. Untuk kebutuhan pupuk kita menggunakan jenis pupuk dan dosis pupuk yang sama untuk jagung dan kedelai. Untuk jenis pupuk NPK dengan dosis 150 kg per hektar dan untuk pupuk kandangnya dengan dosis 4.000 kg per hektar. Untuk total harga yang dibutuhkan untuk komoditas kedelai yaitu Rp220.900.000. Untuk total komoditas jagung yaitu sebesar Rp37.600.000. Selanjutnya yaitu di kebutuhan pestisida. Di sini jenis pestisida dan dosis yang kita gunakan untuk komoditas kedelai dan jagung yaitu sama. Untuk jenis pestisida Matador dengan dosis 200 ml, untuk Antrakol 1 kg dan untuk Furadan 20 kg. Untuk komoditas kedelai dengan total harga sebesar Rp29.453.333 dan untuk komoditas jagung dengan total harga Rp5.013.333. Selanjutnya yaitu di kebutuhan karung. Untuk volume karungnya yaitu untuk komoditas kedelai 50 kg dan untuk komoditas jagung 50 kg. Total harga untuk komoditas kedelai sebesar Rp3.576.000. Untuk komoditas jagung sebesar Rp2.160.000. Selanjutnya yaitu di kebutuhan solar asintan, yaitu untuk komoditas kedelai jenis alatnya yaitu traktor dan harvester dengan kebutuhannya 3 liter per hektar dan 2 liter per hektar dengan total biaya komoditas kedelai yaitu Rp4.230.000. Untuk komoditas jagung jenis alatnya traktor dan harvester dengan kebutuhan 3 liter per hektar dan 2 liter per hektar dengan total biaya pada komoditas jagung sebesar Rp720.000. Selanjutnya di kebutuhan bahan bakar solar mesin air. Untuk komoditas kedelai kita menggunakan durasi 3 jam per hari dengan durasi pengairan selama 27 hari dengan total biaya Rp567.000. Dengan komoditas jagung kita memerlukan 6 jam per hari dengan durasi pengairan 27 hari dengan total biaya Rp1.134.000. Selanjutnya yaitu beberapa nama Gapoktan. Kita membagi menjadi 2 wilayah yaitu di Jember dan di Banyuwangi. Untuk komoditas kedelai di Banyuwangi ada kelompok tani Sriwangi dan Sumber Urip, dan untuk di Jember ada kelompok tani Subur Makmur. Untuk komoditas jagung di Banyuwangi ada kelompok tani Tunas Baru dan di Jember ada Sumber Rejeki.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi petani mitra. Yang pertama, surat permohonan diajukan kepada PT IKAT Nusantara. Yang kedua, akte tanah sebagai tanda kepemilikan minimal luasnya 10 hektar merupakan milik Gapoktan, yaitu bukan sewa. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak. Keempat, AD atau ART yang jelas. 5. Surat rekomendasi dari dinas pemerintah kabupaten atau kota setempat yang membidangi pertanian. Keenam, daftar nama dan alamat Gapoktan atau Poktan sesuai dengan KTP. Ketujuh, keterangan lokasi dan luas yang dikuasai yang dikeluarkan oleh desa atau kecamatan setempat. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Untuk biaya tetap di sini yaitu terdiri dari nominal gaji sesuai dengan jabatannya. Untuk manajer produksi 13 juta per bulan, untuk sekretaris 10 juta per bulan, untuk supervisor lapang 8 juta per bulan, untuk supervisor penyuluhan 8 juta per bulan, untuk supervisor penunjang produksi 8 juta per bulan. Untuk mandor 5 juta per bulan dan untuk penyuluh 5 juta per bulan dengan total gaji selama 1 tahun yaitu 1.440.000.000 rupiah. Selanjutnya yaitu HPP Mitra. Di sini untuk komoditas kedelai varietas Wilis jenis kebutuhannya pupuk, pestisida, solar, dan karung. Untuk total biayanya sebesar Rp255.726.333 dengan tonase produksi 149.000 kg dengan HPP 1.736. Untuk komoditas jagung varietas Bisma untuk jenis kebutuhan pupuk, pestisida, solar, dan karung dengan total biaya Rp46.627.333 dengan tonase produksi 90.000 kg dengan HPP 518. Selanjutnya yaitu HPP Mitra. Di sini untuk komoditas kedelai varietas Wilis jenis kebutuhannya pupuk, pestisida, solar, dan karung. Untuk total biayanya sebesar Rp255.726.333 dengan tonase produksi 149.000 kg dengan HPP 1.736. Untuk komoditas jagung varietas Bisma untuk jenis kebutuhan pupuk, pestisida, solar, dan karung dengan total biaya Rp46.627.333 dengan tonase produksi 90.000 kg dengan HPP 518. Selanjutnya yaitu pada HPP perusahaan, diantaranya untuk komoditas kedelai varietas Anjas Moro dengan jenis kebutuhan benih sumber, pupuk, solar, karung, dan biaya penyusutan dengan total biaya Rp522.774.000 dengan tonase produksi 247.000 kg dengan HPP 2.130. Untuk varietas Wilis dengan jenis kebutuhan benih sumber, pupuk, pestisida, karung, solar, dan biaya penyusutan dengan total biaya Rp495.594.999 dengan tonase produksi 164.000 kg dengan HPP 3021. Selanjutnya pada komoditas jagung varietas Bisma dengan jenis kebutuhan benih sumber, pupuk, pestisida, solar, karung, dan biaya penyusutan dengan total biaya Rp293.259.916 dengan tonase produksi 228.000 kg dengan HPP
1286. Selanjutnya, pada varietas lamuru dengan jenis kebutuhan benih sumber, pupuk, pestisida, karung, solar, dan biaya penyusutan dengan total biaya Rp228.758.000 dengan tonase produksi 152.000 kg dengan HPP 1.504. Selanjutnya adalah bukti sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih dan Bibit yaitu LSSM yang diberikan pada PT IKAT Nusantara. Selanjutnya yaitu pada slide MOU, yaitu perjanjian tertulis antara pihak perusahaan dengan ketua kelompok tani. Pada pihak pertama yaitu ada manajer produksi Muhammad Trianza dari PT IKAT Nusantara, dan dari pihak kedua yaitu ada kelompok tani Sumber Rejeki Jember atas nama Bapak Suwarno, dan adapun ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan menyediakan sumber benih. Yang kedua, petani mitra harus mengikuti SOP yang telah perusahaan tentukan. Yang ketiga, petani mitra menggunakan alat yang berasal dari kelompok tani. Yang keempat, memperoleh semua hasil produksi yang dari petani yang sesuai dengan ketentuan. Kelima, pihak pertama memberikan bimbingan atau seminar kepada pihak kedua. Keenam, melakukan pengawasan seluruh proses produksi dari lahan mitra mulai dari penanaman hingga pemanenan. Ketujuh, surat perjanjian berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini. Kedelapan, resiko kegagalan panen di lahan produksi milik petani mitra menjadi tanggung jawab petani mitra, dan petani yang mengalami kegagalan panen diwajibkan mengganti rugi sejumlah uang kepada pihak perusahaan yang telah disepakati. 9. Apabila terjadi perselisihan di antara kerjasama ini, kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sekian presentasi yang bisa kami paparkan untuk sekian yang dapat kami jelaskan dari presentasi ini. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.